Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini saya akan membahas tentang medan listrik ya. Apa sih medan listrik itu? Kemudian bagaimana cara menghitung kuat medan listrik? Kemudian nanti ada trik cepatnya ya. Kira-kira itu nanti yang akan dibahas di video kali ini. Tapi sebelum saya bahas videonya, silakan kalian subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini, agar channel ini terus membuat video-video trik cepat lainnya untuk pelajaran matematika, fisika, dan kimia. Medan listrik itu, jadi medan listrik itu adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang mendapat pengaruh gaya listrik. Maksudnya adalah ketika benda ini bermuatan positif atau bermuatan negatif. Kalau dilihat, diambil contoh ini ya, benda misalkan ini suatu benda yang bermuatan positif, suatu benda yang bermuatan positif. Nah, ini muatannya ini bisa, nanti kita bisa pelajari ya, satuannya apa muatannya. Ini muatan positif ini pasti ya menghasilkan medan listrik di sekitarnya gitu ya. Nah, misalkan kita ambil daerahnya adalah di titik P nih, maka titik P juga pasti mengalami suatu medan listrik ya, akibat dari benda yang muatannya positif ini. Jadi ini benda bermuatan positif ya, benda muatan positif. Nah, ini P ini bisa mendapatkan medan listrik ya. Daerah titik P ini bisa mendapatkan medan listrik dari benda bermuatan positif. Nah, gimana kalau benda bermuatan negatif? Sama, itu juga bisa menghasilkan medan listrik. Nah, berapa sih besarnya medan listrik? Nah, ini lambangnya adalah E. E itu adalah kuat medan listrik ya. K-nya adalah besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q-nya satuannya kulom. Jarak titiknya ini, jarak titik kemuatan maksudnya ini ya. Nah, ini. Nah, ini ya, jarak titik dari benda bermuatan itu diberi lambang R ya. R-nya ini satuannya meter harusnya ya. Ya, jadi E sama dengan kaki per R kuadrat. Nah, ini adalah rumusnya ya. Oke, kita coba lihat soalnya. Nah, soalnya seperti apa? Nah, ini soalnya ya. Oke. Kalau kita lihat di sini satuannya mikrokulom. Jadi ini perlu dibahas juga ya. 1 mikrokulom itu sama dengan 10 pangkat negatif 6 kulom ya. Kemudian kalau ada 18 mikrokulom, ini tinggal 18 kali 10 pangkat negatif 6 kulom gitu ya. Kemudian R-nya ini satuannya masih cm, supaya jadi meter dibagi 100 atau boleh juga 3 kali 10 pangkat negatif 2 ya. Jadi kalau dibagi itu bisa penggantinya dibagi kelipatan 10, bisa penggantinya 10 pangkat negatif ya. Karena 100 nolnya 2, maka negatif 2 gitu ya. Kalau dibagi 1000 gimana? Ya 10 pangkat negatif 3, karena 1000 nolnya 3 gitu ya. Nah, tuh. Terus kalau kita coba ya menghitungnya, berapa sih kuat medan listrik di titik P? Nah, ini bisa kita tulis rumusnya E sama dengan K/I per R kuadrat ya. Nah, K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. I-nya adalah 18 kali 10 pangkat negatif 6 R kuadrat 3 kali 10 pangkat negatif 2 dikali 2. Maka ini akan menjadi 9 kali 10 pangkat 9, 18 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 3 pangkat 2, 9 ya, kali 10 pangkat negatif 2 dipangkatkan 10 pangkat negatif 2 dipangkatkan 2, pangkatnya dikali ya. Min 2 kali 2 jadi min 4. 10 negatif ini jadi ke atas dan berubah tanda ya. Kalau kalian di matematika seperti ukurannya, kalau naik turun pasti pangkat berubah tanda. Oke, 18. Oh ya, ini 9-nya dihapus aja, coret aja ya. Nah, jadi kan lebih sederhana ya. Jadi ini
Habis ya, 9-nya nggak ada. 9-nya nggak ada. Sisa 18 kali 9 tambah negatif 6 ya. Kenapa? Karena kalau kali pangkatnya ditambah. 9 ditambah negatif 6. Kemudian ini naik ke atas jadi 10 pangkat 4 ya. Berarti di sini tambah 4 gitu ya. Karena 10 pangkat 4 itu plus tandanya ya. Tuh. 18 kali 9 tambah min 6 itu 3 ya. 3 tambah 4 itu 7. Jadi 10 pangkat 7. Nah ini Newton per Coulomb. Jadi satuan dari medan listrik itu Newton per Coulomb ya. Nah ini. Jadi E itu kan medan listrik. Nah, medan listrik satuannya adalah Newton per Coulomb gitu ya. Nah, sebenarnya ini ada trik cepatnya. Oke, bila kalian ingin tahu trik cepatnya, simak baik trik cepatnya ya. Oke, sebelum langsung ke trik cepatnya, kalian harus tahu dulu penurunan titik cepatnya itu dari mana ya. Jadi harus diturunkan dulu nih ya, rumus trik cepatnya. Jadi kan begini, E sama dengan K-nya kan 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya adalah 18 tadi ya. Q-nya nanti dulu aja, Q kali mikrokulum tadi kan 10 pangkat min 6 ya. Dibagi R, R-nya nanti. Nah, tadi kan sentimeter menjadi meter, ini dikali 10 pangkat min 2 ya. Nah, ini dipangkatkan 2 kan gitu tadi. Berarti ini akan jadi 9 kali Q jadi 9 Q. 9 Q, 10 pangkat 9 tambah min 6 jadi 3 ya. 10 pangkat 3. Kemudian min 4 ini ya, 10 pangkat min 4 naik ke atas jadi 10 pangkat 4 ya. Ini dibagi yang di bawahnya R kuadrat. Nah, jadilah rumus begini. E sama dengan 9 Q per R kuadrat dikali 10 pangkat 7. Nah ini. Jadi ini trik cepatnya jadi. Nah ini ya trik cepatnya. Oke, kita coba soalnya ya. Q-nya apa? Q-nya angkanya aja ya, R-nya juga angkanya aja kalian sebutkan gitu ya. Nah, oke, 9 tulis Q-nya adalah 18 tuh ya. Jadi Q-nya adalah 18. Kalian sebutkan angkanya aja. 18 kali 10 pangkat 7 R kuadrat, angkanya aja 3 kuadrat. 3 kuadrat kan 9 ya. Ini coret, salah. Ini coret 9 dengan 9 coret. Ya, udah jadi jawabannya ini yaitu 18. Ya, 18 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Oke, kita lihat nih. Tadi pembahasannya sama nggak jawabannya ya? Jawaban dengan trik cepat 18 kali 10 pangkat 7. Jawaban dengan menggunakan cara biasa ya sama ya, 18 kali 10 pangkat 7. Ya, jadi repot ya kalau menggunakan cara biasa. Repotnya di mana? Ini nih 10 pangkatnya ya. Kalau 10 pangkatnya itu di keataskan berubah jadi positif gitu ya. Kemudian pangkatnya ditambah ya. Kayak begini, 9 tambah min 6, kemudian pangkatnya ditambah lagi. Kan itu repot ya. Daripada mengerjakannya begini, ya udah aja pakai trik cepat ini. Ini langsung ya, tanpa ada penambahan atau pengurangan pangkat ya. Penambahan atau pengurangan pangkat dari kelipatan 10 gitu ya maksudnya. Oke. Ya. Trik cepat ini berlaku, ada syaratnya ya. Syaratnya adalah Q-nya atau muatannya dalam satuan mikrokulom, kemudian jaraknya harus dalam satuan sentimeter ya. Jarak muatan ke titiknya harus dalam satuan sentimeter. Kalau nggak begini, itu harus dirubah dulu ya. Misalkan dari kulom dirubah ke mikrokulom, harus begitu dulu. Contoh nih, misalkan 1 mikrokulom kan adalah 10 pangkat negatif 6 kulom. Nah, kalau 1 kulom tinggal pangkatnya dirubah tanda ya. Tadinya min jadi plus, jadi plus 6 mikrokulom. Misalkan di soal 2 kulom, maka ini akan menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 6. 2 kali 10 pangkat 6 maksudnya. Ya, 2 kali 10 pangkat 6 mikro.
Nah, harusnya digini dulu ya, baru bisa digunakan rumus ini gitu ya. Jadi kalau dalam satuan kulom harus dirubah ke mikrokulom gitu ya. Nah, sama ini juga kalau satuan jaraknya meter, R-nya sama dengan misalkan 2 meter, ini harus dirubah ke sentimeter dulu. Jadi meter ke sentimeter dikali 100 ya, sama aja 200 cm. Nah, gitu ya, baru bisa dipakai rumusnya. Ya, baru bisa dipakai rumusnya. Nah, bila mana kalian suka dengan trik cepat ini, silakan kalian like, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya.